Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng, yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki banyak masalah, khususnya masalah dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga, dan yang menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan akan dipandu oleh host atau moderator kita, yaitu keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Acara ini dapat Anda saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id, dan pastikan Anda juga mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing sehingga Anda dapat menyaksikan dimanapun Anda berada. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus untuk memandu acara ini. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat semua. Kami serahkan kepada Bapak Leo dan Ibu Fitri. Silakan. Baik, terima kasih Dian yang sudah memandu dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Malam hari ini kita masuki ke episode berapa ya malam ini sudah ya? Episode ke-73. 73, wah sudah banyak sekali ya. Dan malam ini juga judulnya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Betul. Apa judul kita malam hari ini? Keuntungan menolong. Ini saya juga pernah dengar ini. Kalau memang kita suka menolong ini banyak sekali keuntungannya. Jadi bukan hanya satu atau dua keuntungannya, pasti banyak. Tidak bisa menjadi satu topik pembahasan yang pasti cukup menarik. Apa keuntungannya kita dengarkan saja nanti ya. Iya, pastinya. Baik, sebelum kita mulai episode kita pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat tema pada malam hari ini yang terdapat dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami berbahagia pada malam hari ini Tuhan, oleh karena kami boleh kembali hadir mengikuti program acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani, di mana kami percaya Tuhan hadir di tengah program acara ini Tuhan. Terutama kami mohon Tuhan boleh mengurapi Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Biarlah oleh karena urapan surga, pembahasan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan membawa keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati pendeta dan ibu pendeta yang akan membawakan pembahasan ini Tuhan. Berkati juga akan keberlangsungan dari program acara ini, berkati segala peralatan, internet, jaringan yang digunakan, teman-teman yang ada di Studio Hope Channel Indonesia, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan program acara ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus para pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan program acara ini. Biarlah apabila ada yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Dan biarlah semua pemirsa Hope Channel akan selalu berada dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusi atau pemecahannya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Yes. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Leo dan Shalom Fitri. Leo Fitri dan pemirsa yang berbahagia di mana saja berada.
Salam sehat selalu pendeta dan pendeta. Puji Tuhan. Iya, kita sudah ingin tahu ya, sudah rindu pengen tahu apa sih keuntungan-keuntungan menolong. Kami persilahkan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topiknya malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Leo dan Fitri. Ya, memang banyak orang berpikir kalau kita menolong ya orang yang ditolong itu yang dapat keuntungan. Ya, tetapi ternyata bahwa berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa menolong itu memberikan keuntungan kepada yang menolong. Ya. Dan juga yang menerima. Dan juga kepada yang menerima. Kita kembali kepada ayat yang kita telah baca tadi, ya Galatia 6 ayat yang ke-9. Ya, Leo tadi sudah bacakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan menuai. Jadi kalau gitu ada sesuatu yang kita tuai dari berbagai macam kebaikan yang kita telah berikan. Jadi kalau begitu ada keuntungan ya dalam hal ini. Nah, sekarang kita coba lihat sebuah ayat yang lain dalam Yesaya 1 ayat 17. Apa yang kita harus buat sebagai seorang Kristen? Ya, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi ini diajak kepada kita untuk berbuat baik. Ya, untuk mengadili keadilan ataupun juga menolong orang yang yatim piatu dan sebagainya, ataupun ini janda-janda, ini maksudnya janda-janda yang miskin, yang berkekurangan. Harus kita memberikan suatu pertolongan kepada mereka. Nah, kira-kira kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, apa untungnya? Kita coba pelajari bersama-sama, ya. Berbagai macam keuntungan daripada orang yang memberikan pertolongan. Iya, kita lihat yang pertama, menolong memberikan perasaan yang menyenangkan. Penelitian menunjukkan pekerjaan relawan memberikan perasaan yang menyenangkan sebab otak mereka itu mengeluarkan endorfin yang menyebabkan perasaan enak. Adanya kepuasan dan perasaan bersyukur dan membuat kita lebih giat secara sosial. Jadi ini adalah zat yang sama yang dikeluarkan kalau kita tertawa. Kan kita sudah pelajari bagaimana humor dalam keluarga. Atau kalau kita exercise atau gerak badan. Kalau kita gerak badan, keluarkan endorfin. Ternyata kalau buat kebaikan juga mengeluarkan endorfin. Luar biasa sekali. Jadi kalau begitu kita memberikan perasaan yang menyenangkan. Alkitab sendiri mengajak kita untuk berbuat baik. Misalnya Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kita harus dengan senang hati sebenarnya memberikan berkat kepada orang lain. Supaya kita juga merasakan senangnya melihat berkat yang diterima oleh orang itu. Jadi orang yang menolong dia akan ditolong. Memberikan minum dia sendiri akan diberi minum. Dia akan dapat berkat. Ini adalah satu pengalaman kehidupan yang kita telah pelajari. Tempoh hari kita membahas mengenai masalah menuai apa yang kita tanam. Dan kita akan lihat sekarang kalau kita menanam berbagai macam kebaikan, misalnya di dalam menolong orang lain. Salah satu adalah menciptakan perasaan memiliki. Apa yang terjadi kalau seorang itu menolong? Menolong orang lain dapat menolong kita untuk mendapatkan teman baru dan berhubungan dengan komunitas kita. Kegiatan yang muka dengan muka seperti kegiatan relawan yang jadi voluntary work melayani di dapur umum atau kita memberikan dana kepada orang-orang yang yatim piatu Dengan demikian mengurangi kesepian atau berisolasi karena kita bertatapan muka dengan orang itu. Kita nggak akan lonely, kita tidak akan depresi. Dan kita harus ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tuhan mau supaya kita itu mempunyai teman, sahabat, saudara, jadi walaupun misalnya tidak ada pasangan hidup sekalipun, tetapi kita bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan di mana kita bisa menguatkan akan orang lain dan kita merasakan perasaan memiliki bahwa kita adalah sebagian daripada masyarakat yang kita saling bergantung satu sama lain. Tidak heran Alkitab mengatakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ini kalau kita menolong orang lain, kita itu sebenarnya membuat sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Dan dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ingat,
kita adalah pencipta Tuhan dan kita perlu untuk menyenangkan pencipta kita yang berbuat sesuatu yang berkenan kepada pencipta kita, itu Allah yang menjadi pencipta dan penebus dan pemelihara kita sekalian. Ternyata berbuat baik, memberikan bantuan adalah sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian kita coba lihat akan keuntungan yang lain, memberikan pengertian akan tujuan hidup. Iya, ini adalah salah satu lagi keuntungan kalau kita mau menolong orang lain. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan relawan, voluntary work ya, bukan dipaksa, bukan dibayar, secara keseluruhan memberikan pengertian akan tujuan hidup dan identitas diri. Hal ini disebabkan menolong orang lain menyebabkan dia merasa mendapat kepuasan, terpenuhi, dan mendapat semangat baru. Kan senang kalau kita menolong orang lain. Kita rasanya seperti, aduh, enak sekali kena endorfinnya yang dikeluarkan oleh otak kita, dan juga kita rasa, untunglah saya ini jadi ada maksud Tuhan, saya hidup ini untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Sebab kadang-kadang kalau seandainya kita lihat orang yang lapar, tidak ada makanan, kemudian kita berikan makanan kepadanya, bukankah itu menimbulkan satu sukacita bahwa sedangkan dia punya wajahnya jadi bisa berseri-seri, melihat kebahagiaan orang lain, itu membuat satu hal yang bersukacita kepada kita, memberikan pengertian akan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu apa? Sebanyak orang sekarang yang berpikir bahwa tujuan hidupnya itu cari uang. Kita coba lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi do good ya, bukan hanya untuk makanan, untuk dapat uang, hanya untuk kesenangan kita saja, tapi untuk menyenangkan orang, menjadi berkat untuk orang lain. Jadi bekerja untuk sesuatu perkara yang bisa memberikan hidup yang kekal, ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk bekerja untuk dapatkan uang. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian ternyata bahwa berbuat baik memberikan perspektif yang positif. Ya, ini adalah keuntungan yang keempat ya, yang menurut banyak sekali penelitian, menolong orang lain, khususnya orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan Anda sendiri, dapat menolong Anda untuk memiliki perspektif positif dan membuat Anda untuk lebih mengenal lingkungan di mana Anda berada. Jadi we have very positive thinking ya. Hidup yang optimis adalah sangat penting, positif ya. Sebab kalau orang misalnya yang berpikir selalu negatif, ngomel, menggerutu dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Itu mempengaruhi dia punya sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kita akan lebih kebal, kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tetapi ayat Alkitab mengajar untuk kita supaya berpikir positif. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita diajak untuk memikirkan perkara-perkara yang baik ya, yang benar, yang mulia dan yang adil. Oke. Kemudian kita juga lihat bahwa ternyata kebaikan itu adalah sesuatu hal yang menular. Ya. Contagious ya. Jadi dikatakan dalam satu penelitian yang kita baca menunjukkan orang umumnya cenderung untuk menjadi dermawan oleh sebab memperhatikan bagaimana seorang itu bertindak berdermawan dan mau membantu orang lain. Jadi dengan perkataan lain, kita ketularan jadi dermawan karena melihat orang lain yang dermawan. Tapi kalau kita lihat orang itu celit-celit yang nggak mau, celit tenaga, tidak mau nolong gitu, kita pun jadi kita akhirnya juga jadi pelit-pelit juga. Jadi itu satu perkara yang sangat penting bahwa kebaikan itu adalah menular. Benar. Tidak heran di dalam Lukas 6 ayat 38 Alkitab berkata sebagai berikut. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi menunjukkan sesuatu perkara yang menular dengan kebaikan yang kita buat. Nah sekarang kita coba lihat penelitian, salah satu adalah penelitian yang dibuat pada tahun 2012 dari Psychological Science. Ya, menunjukkan bahwa sementara melihat seorang menolong yang lain, maka dia akan memotivasi orang lain untuk menolong orang lain juga.
Kemudian penelitian juga menunjukkan seorang yang merefleksikan atau memantulkan perbuatan baik yang dilakukan di masa yang lalu akan membuat dirinya ingin untuk menolong orang lain lagi. Dia lihat masa lalu, aduh senangnya, bagaimana puasnya, bagaimana enaknya. Karena endorfin itu ya, saya pun mau menolong lagi orang lain. Jadi dengan kata lain, memikirkan apa yang engkau buat gantinya, apa yang engkau terima akan memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan lagi. Jadi satu hal yang sangat penting sekali, bahkan kalau kita lihat kepada orang tua yang selalu menolong, menyebabkan anak-anak itu juga suka untuk menolong. Jadi sesuatu perkara yang menular, ya, membawa lebih lama lebih baik. Ingat, children learn by modeling. Jadi kalau orang tua tidak mau memberikan sumbangan, tenaga, dan sebagainya, anak-anak juga jadi akan nggak mau nolong. Ya. Nah, kemudian menolong membuat orang panjang umur. Wah, kita semua pengen panjang umur, bukan? Tidak ada orang yang kepengen umurnya pendek. Kita mau panjang umur. Tetapi ternyata menolong membuat orang panjang umur. Ini penelitian yang dilakukan oleh University of Buffalo, mendapatkan para relawan yang memberikan pertolongan kepada teman-temannya, anggota keluarga, atau kalau kakek-kakek, nenek-nenek seperti kami menjaga anak-anak, menjaga cucu-cucu, ya, dan menolong orang sekitar tetangga dan sebagainya, dapat mengendalikan stres dengan lebih baik dan akibatnya mencegah kematian. Kita sudah pelajari mengenai stress management, bagaimana stres itu menurunkan immunity kita atau kekebalan kita. Jadi dengan perkataan lain, menolong orang lain menurunkan mortality atau kematian, mortalitas, khususnya dengan adanya buffer, ya, satu penahan antara asosiasi stres dengan mortalitas. Jadi kurang stres, maka kemungkinan untuk mortality atau meninggalnya itu berturut-turut. Satu hal yang sangat menarik sekali, penelitian mengatakan bahwa pekerjaan relawan menurunkan kematian sebanyak 22%. Kemudian mengurangi kemungkinan untuk menderita Alzheimer sebanyak 70%. Luar biasa sekali. Kita sudah pelajari mengenai otak muda di usia senja. Kita mau supaya dalam usia senja kita masih tetap otak kita sehat, tidak ada Alzheimer, tidak pikun dan sebagainya. Kegiatan menolong ternyata sangat penting sekali untuk memiliki otak yang tetap muda di usia senja. Jadi mengurangi kemungkinan kita untuk menderita Alzheimer. Waduh, ini betul-betul luar biasa. Ini penelitian tahun 2013. Apa yang dikatakan? Mereka yang di atas 50 tahun, jadi seperti kita inilah ya, yang melayani secara sukarela sebanyak 4 jam seminggu. Ya, ternyata 4 tahun kemudian mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan tekanan darah tinggi 40% lebih rendah daripada mereka yang tidak relawan. Jadi kalau Anda mau supaya Anda jangan mempunyai hypertension, ya, atau tekanan darah tinggi, ya, berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk selalu melayani orang lain. Ini kalau sebanyak 4 jam seminggu aja sudah begini hebat tipnya. Luar biasa. Jadi tekanan darah tingginya bisa turun. Kemudian apa yang Alkitab katakan dalam Kisah 20 ayat 35? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi memang benar-benar apa yang Alkitab katakan itu betul-betul sangat praktis. Jadi ya kita memberi, ya, menolong orang, tetapi kita pun mendapatkan berkat. Luar biasa sekali, ya, apa yang digunakan oleh prinsip Alkitab yang terbukti oleh berbagai macam ilmuwan. Ya. Terus kemudian kita lihat yang ketujuh, ya, keuntungan daripada menolong, melayani orang lain, ya, itu akan memberikan pembaharuan. Menolong orang lain dapat mengajarkan Anda untuk menolong diri sendiri. Bila Anda telah mengalami kehidupan yang penuh kesulitan, maka kegiatan sebagai relawan atau volunteer akan jadi obat dalam memulihkan Anda kepada perasaan Anda yang semula. Jadi kita banyak sekali mendengar cerita bagaimana apa orang yang kaya, janda yang kaya, nggak mau nolong orang, tapi dia lihat, wah, akhirnya menolong, apakah dia menolong kucing aja yang kebetulan datang ke rumahnya, dia sudah rasa lebih enak. Dia sudah rasa seperti satu obat yang memulihkan dia kepada perasaan yang semula. Jadi satu hal yang luar biasa, berkat daripada orang yang volunteerism. Oke. Dan Yesaya 58 ayat 10 sudah mengajarkan kepada kita untuk satu perkara yang sangat penting ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa sekali. Orang yang sudah murung-murung, ya, hidup itu rasanya gelap, penuh dengan omelan. Tetapi kalau kita menolong orang lain, misalnya yang lapar, ya, kemudian memuaskan hati orang yang tertindas, maka kita punya semangat hidup, ya. Lebih baik rupanya kita masih mempunyai hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Ini satu perkara yang sangat penting sekali dalam yang untuk kita ketahui dalam kehidupan. Kemudian penelitian berikut ya mengenai bagaimana volunteerism atau melayani orang lain itu akan meningkatkan nilai diri. Mereka yang melakukan pekerjaan relawan atau voluntary work didapatkan mempunyai nilai diri yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupannya. Keuntungan dari pekerjaan relawan juga tergantung kepada kesinambungan dari kegiatan yang dibuat. Lebih reguler melakukan pekerjaan relawan, lebih bertambah keyakinan Anda. Jadi jangan hanya sekali-sekali dalam 1 tahun, tapi secara reguler kita menjadi orang yang mau melayani. Jadi kita merasa bahwa diri kita itu dapat lebih bernilai. Satu masalah untuk banyak orang adalah merasa nilai diri yang rendah. Banyak orang yang sampai kadang-kadang tidak ada rasa untung untuk hidup, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Oleh sebab mereka tidak merasa dirinya itu bernilai. Tetapi kalau kita mempunyai nilai diri yang tinggi, yang baik, ya, bukan tinggi hati, tetapi merasa bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita dan kita mempunyai keyakinan kepada diri dan sebagainya dengan kuasa Tuhan, maka ini akan membuat kita itu dapat ya, kita makanan atau apa kepada orang yang kekurangan, itu akan mendekati kita. Kemudian di samping itu dalam Yesaya 25 ayat yang keempat, apa yang dikatakan? Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita suka menolong orang, maka orang akan selalu melihat bahwa ternyata kita boleh menjadi penolong untuk mereka, ya, tempat pengungsian bagi orang miskin dan sebagainya. Kita menyadari bahwa kita punya hidup itu dapat lebih berarti, ya, yaitu mempunyai nilai-nilai yang penting untuk kepentingan sesama manusia. Kemudian kita lihat nomor 9. Ya, keuntungan ke-9, Anda menciptakan persahabatan yang lebih kuat. Jikalau Anda menolong orang lain, Anda memberikan sikap yang positif yang akan memperbaiki persahabatan Anda. Dengan demikian menolong ikatan persahabatan menjadi sangat kokoh dan bertahan terus. Jadi kan bertambah teman kita. Iya, orang yang kita tolong menjadi teman kita. So, mereka senang bahwa mereka sudah ditolong. Jadi persahabatan yang lebih kuat. Dan ternyata ayat Alkitab itu berbicara banyak soal ini. Misalnya Amsal kadang saudara yang tidak juga menolong. Yang memberikan untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa. Ini Yesus bukan saja menolong, tapi menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Wah, ini satu hal yang luar biasa sekali. Kemudian pengembangan kepribadian, ya. Sebagai relawan, Anda menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang penuh. Sebab sikap dan pandangan hidup Anda akan berkembang. Penelitian para ahli menunjukkan pelayanan membuat Anda menjadi orang yang optimis dan positif. Ini satu perkara yang sangat penting, kepribadian kita berkembang. Kita mempunyai mental yang kuat, lebih bertahan dalam menghadapi suatu tantangan hidup. Dan disebutkan bahwa dalam meneliti 40 penelitian dikatakan mengenai dampak pekerjaan relawan dengan hubungan kesehatan secara umum dan kebahagiaan, ya. Ini yang disebut BMC, ya. Public Health Journal. Dari Public Health Journal menarik kesimpulan.
pekerjaan relawan memberikan kesehatan mental yang baik, memberikan rasa puas, dan mengurangi kemungkinan untuk depresi. Wah, luar biasa sekali. Jadi orang-orang yang mau depresi kemudian bisa menolong orang lain, maka dia punya kepribadian berkembang dan dapat lebih baik lagi menghadapi tantangan hidup. Iya. Jadi kita betul-betul Alkitab, apa yang katakan Alkitab itu sungguh-sungguh setelah dibuktikan secara saintifik. Tidak heran Matius 5 ayat 16 katakan, demikian adalah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nama Tuhan dapat dimuliakan melalui perbuatan baik yang kita buat untuk sesama manusia. Kemudian pasal 11, wah ini memberikan sukacita dan kebahagiaan. Bukankah kita mau sukacita dan berbahagia? Ya, ini ada satu penelitian di University of Wisconsin, Madison. Mereka yang suka pekerjaan relawan akan merasa puas dengan pekerjaan inti dan yang jarang berhenti dari pekerjaan. Jadi dia punya main job itu dia tidak akan rasa bosen sebab dia selalu suka volunteer. Ya, dia akan tetap terus setia kepada job atau pekerjaan utamanya sama sekali dia tidak akan bosan oleh sebab dia punya kegiatan relawan. Dan penelitian mendapatkan bahwa mereka yang mulai jadi relawan pada pertengahan usia 30-an akan masih merasa kebahagiaannya 30 tahun kemudian. Luar biasa. Anda buat sekarang 30 tahun kemudian Anda merasakan kebahagiaan itu. Ini adalah satu perkara yang luar biasa. Tidak heran, Mazmur 106 ayat 4 mengatakan bagaimana? Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Jadi ingatlah aku Tuhan. Ya. Jadi Tuhan dengan sunyi akan ingat. Kemudian bukan hanya itu, kita juga ingat berbagai macam kemurahan yang Tuhan telah buat kepada kita untuk kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Sonja? Dr. Sonja Liu Bormisky, seorang profesor of psychology dari University of California di Riverside, yang mempelajari tentang kebahagiaan untuk 20 tahun. Dia selidiki setiap data yang dia dapat terima, mendapatkan bahwa mereka yang melakukan tindakan positif sekali seminggu memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Hanya once a week. Dan kalau kita lihat sebagai tambahan penelitian Stephen Post dari Case Western Reserve University School of Medicine, mereka yang memberikan dirinya untuk pelayanan mempunyai kepuasan hidup sampai aktualitas diri dan kesehatan tubuh yang lebih baik. Jadi kita tahu tentang itu piramid daripada Maslow ya. Jadi yang sangat tinggi dia punya nilai dirinya adalah yang mempunyai self actualization yaitu aktualisasi diri yang tinggi. Jadi ternyata dengan melakukan kegiatan-kegiatan menolong orang lain, maka dia punya aktualisasi diri itu tinggi, kesehatan tubuh yang lebih baik, kepuasan hidup yang tinggi. Dengan demikian dia merasa lebih berbahagia. Kemudian kita lihat juga bahwa dengan berbuat baik kita mengikuti pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus Kristus ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kalau kita berbuat baik, kita sebenarnya mengikuti teladan daripada Yesus yang selalu mau berbuat baik. Jadi apa yang Yesus telah buat ya, dia menyembuhkan, dia memberikan makan, dia membangunkan orang sakit ataupun membangkitkan orang yang sudah mati ya. Dia juga mengampuni, kemudian dia membangkitkan orang mati. Jadi Alkitab berisi berbagai macam petunjuk bagaimana kita dapat belajar dari Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik ya. Oleh sebab semua itu seperti parcel ya, semuanya menunjukkan kebaikan-kebaikan yang Yesus sebagai juru selamat yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Hal yang sangat baik, itulah sebabnya kita lihat juga di dalam
faktor yang ke-13, melebarkan kerajaan Allah. Ya, dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan menginginkan supaya kita melakukan kehendaknya, yaitu untuk melayani satu sama lain, ya. Iya. Jadi melakukan voluntary work, yaitu Dan atau kerajaan relawan. Allah yang dimaksudkan itu adalah kerajaan rahmat. Jadi rahmat Tuhan itu dapat tersebar kemana-mana. Lebih banyak orang yang mengenal akan Tuhan, ya, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita buat sebagai orang Kristen, ya. Ini hal yang sangat menarik. Kemudian bekerja sama dengan Allah. Yohanes 5:17. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi melakukan perbuatan yang baik itu, kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, itu akan memberikan keuntungan bagi orang yang ditolong maupun bagi kita sendiri. Ya, kemudian Matius 25 ayat 40, satu ayat yang sangat penting untuk kita masing-masing. Inilah yang akan terjadi di masa mendatang. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jangan kita pikir, oh itu orang jembel, nggak usahlah kita tolong. Orang yang paling hina itu artinya kita melakukan kepada Tuhan. Jadi perbuatan itu adalah satu perbuatan kebaikan yang kita buat untuk Tuhan. Kemudian juga mengembangkan akan karunia rohani ataupun talenta kesanggupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita coba lihat dalam Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa sekali. Kalau kita berbuat baik, maka itu kebaikan itu akan makin lama makin berkembang. Ya. Jadi kesanggupan kita pun di dalam menolong orang makin lama makin besar. Kalau orang yang biasa misalnya ramah tamah, ya, mengundang orang, maka lebih banyak melakukannya, maka lebih banyak lagi kebahagiaan dia miliki, dan kesanggupannya itu pun makin lama makin berkembang. Jadi sama seperti talenta yang orang yang main menyanyi seperti ini, Leo dengan Fitri selalu menyanyi, lebih sering menyanyi maka lebih berkembang talenta, suaranya makin lama makin bagus, ya. Makin merdu. Ya, tadi malam kita dengar mereka menyanyi. Ya. The voice of the family. The voice of the family. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali, bahwa karunia itu berkembang dengan cara kita melaksanakan karunia tersebut. Nah sekarang, siapakah yang Anda layani? Nah, ini appeal kepada kita. Kita layani orang kaya aja, orang yang ternama, atau kita layani orang yang, yang jembel-jembel itu loh. Kita memerlukan pertolongan hari ini. Banyak yang selalu membutuhkan pelayanan Anda. Tidak menjadi orang aktif dalam mencari jalan dalam menolong orang lain, dan itu dimulai dari pikiran yang ingin untuk melayani. Jadi kita harus mulai dengan pikiran kita, kerinduan untuk melayani, maka kita pun dapat mempunyai kekuatan untuk melayani. Dan kerinduan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita pusatkan pikiran kita kepada kehidupan Kristus yang penuh life. Jadi kalau kita berbuat baik itu adalah kehidupan. But sin leads only to more sin. Jadi upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi ingatlah bahwa dengan melayani, kita akan memperpanjang kesehatan kita, kehidupan kita, dan kita tidak jadi pikun-pikun, dan itu akan juga menolong orang lain untuk melihat kebahagiaan daripada menjadi seorang Kristen. Jadi ini menarik sekali, pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Misalnya kita ambil contoh saja, menolong orang yang lapar. Ya, jadi kan orang lapar yang tadinya bisa kelaparan, panjang. Biasa sekali. Prinsip Alkitab itu luar biasa, di mana kita harus siap untuk membuat kebaikan, ya, sebanyak mungkin
dan kita juga menjadi bersukacita oleh sebab menolong orang lain. Jadi kita lihat keuntungan dalam menolong itu luar biasa sekali banyaknya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan yang telah dibawakan. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kalau kita suka menolong, yang saya ingat tuh umur panjang. Oh, saya pengen umur panjang soalnya. Supaya bisa gendong cucu Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya pengen umur panjang. Oh, kami sudah sering gendong cucu. Sekarang sudah terlalu berat, mereka sudah makin berat. Dan yang kedua tadi katakan apa? Kalau kita suka menolong, hidup kita menjadi bersukacita. Ini juga penting di tengah situasi pandemi COVID. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. So kita ini penting. Makanya suka menolong. Wah, terima kasih pembahasan yang telah dibawakan ya oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Obsesi Hati, apabila saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menuliskan pertanyaan saudara di kolom chat di akun media sosial daripada Hope Channel Indonesia, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Aku sesat dari Tuhan, sekarang ku pulang. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertobat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Aku tak mau sesat lagi, sekarang ku pulang. Kasih-Mu panggil kembali, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Mohon maaf ada kesalahan gangguan. Kami serahkan lagi kepada keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Silakan.
Terima kasih. Kita kembali di sesi kedua dalam program Obsesi Hati. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, saya suka untuk menolong, dan saya juga berpikir bahwa tidak harus berkelimpahan dulu baru bisa menolong. Tapi satu sisi, teman saya menasihati saya untuk memikirkan terlebih dahulu hidup kita. Bagaimana sebaiknya pendeta? Karena saya senang kalau memberi. Silakan pendeta dan ibu. Ya, kita bersyukur oleh sebab saudara yang bertanya ini suka untuk menolong orang. Ya, dan saya percaya ya, sementara kita menolong ya, maka kita tidak akan pernah berkekurangan oleh sebab menolong orang. Ya. Kita ini tidak pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Apa yang dimaksudkan itu adalah kalau kita menolong, ya, Kita akan ditolong Tuhan. kita akan terus Tuhan tolong. Ya, jadi lebih banyak kita menolong, maka Tuhan lebih banyak memberkati kita. Kami mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi atau keluarga ataupun juga orang-orang yang terkenal, ya. Pada saat mereka memberi, maka mereka itu mendapatkan lebih banyak berkat, ya. Oh, banyak ya contoh-contoh, apakah John D. Rockefeller atau Yang sudah mau meninggal yang itu belum- waktu itu. Orang sudah tunggu-tunggu dia akan meninggal. Tapi dia mulai Rockefeller Foundation. Akhirnya bisa hidup terus sampai berapa tahun. sampai dia sebetulnya dipikir tidak akan merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Waktu Ya. itu dia usia 53. Tetapi dia akhirnya hidup sampai umur 96 tahun. Ya. Iya. Sesudah dia buat kegiatan untuk menolong sesama manusia. Saya percaya dengan sendirinya kita harus ingat kebutuhan kita. Ya. Namun kebutuhan kita itu relatif. Ya. Ada orang yang katakan, pikirkan dulu kebutuhan kita. Apakah kita tunggu dulu punya rumah yang besar, megah, baru menolong orang? Ya. Tetapi kenyataannya kita dapatkan kalau orang yang menunggu sampai diri itu lebih mapan dan sebagainya, Nggak akan pernah mapan. nggak pernah mapan. Akhirnya tidak pernah menolong orang. Ya. Jadi kita harus mempunyai suatu pola hidup yang suka untuk menolong. Dan menolong itu adalah sehat, ya, yaitu kita sendiri menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi kita itu mempunyai kepuasan yang lebih baik, ya. Jadi sementara kita menolong diri kita sendiri. Jadi jangan perlu artinya tidak perlu harus menunggu, ya, sampai uang banyak baru bisa menolong. Iya. Kita harus bedakan antara our needs and our wants, ya. Ya. Ya, needs itu keperluan kita, tapi wants itu kita mau lebih, nggak akan puas hidup itu. Jadi kalau kita ya biarpun nggak mempunyai income yang banyak, tapi sudah cukup bisa hidup, kita tolonglah orang lain. Nggak akan pernah tunggu sampai sudah banyak kali uang baru bisa nolong itu. Saya ingatlah bahwa dengan menolong orang lain bukan saja kita umur panjang, tadi sudah kita bahas tekanan darah turun dan sebagainya, tidak depresi, tidak mempunyai kemungkinan Alzheimer dan sebagainya. Jadi biarlah kita mempunyai gaya hidup yang ingin untuk menolong orang lain, sebab kita lihat bahwa Yesus suka melayani orang lain. Mungkin saya bicara dari pengalaman, ya. Saya pernah bertugas di Kupang. Ya, Kupang itu daerah yang sangat miskin sekali. Kami punya gaji itu sangat kecil sekali. Saya pun tinggal, ya, tidak ada rumah, kemudian tidak punya tempat tidur. Tidur ada, tapi tidak ada kasur. Tapi ada orang yang lebih susah. Jadi ada orang yang minta tolong, ya kami tetap tolong juga, ya. Jadi kasih beras. Ada kami dapatkan orang tidak ke gereja. Kenapa? Oh, sakit tidak punya obat, kami kasih obat, ya, untuk menolong, ya. Dan itu memberikan satu sukacita, ya. Jadi dalam keadaan yang sangat terbatas masih bisa juga untuk menolong. Saya percaya kita semua juga punya pengalaman demikian.
Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta jawabannya. Memang benar ya. Dan seperti kita ketahui, Pendeta dari Pendeta Pentaraf ini punya yayasan yang untuk panti asuhan ya. Dan itu yang menolong pendeta dan ibu pendeta juga umur panjang ya, bersuka cita seperti Dan terlihat selalu sehat. Kelihatan selalu sehat ya, itu memang resep utamanya itu, suka menolong. bahagia hidupnya ya. Puji Tuhan, sebab kami punya yayasan ya sekarang, artinya kita mengelola 10 panti asuhan di seluruh Indonesia ya. Dan anak-anak panti ya. Anak-anak panti, dan kita bersyukur sekali banyak yang mereka sudah berhasil ya. Sebab kami sudah kelola itu sekitar 12 tahun ya. Jadi banyak yang sudah tamat perguruan tinggi, jadi pendeta, jadi perawat, ada yang guru matematika dan ini. Itu memberikan sukacita. Ada juga sarjana hukum. Iya. Dan ada yang sudah jadi kerja di UNAI karena dia IT ya. Bagian komputer. Ya. Dan yang kami senang lihat bahwa sama seperti tadi dikatakan di penelitian bahwa kalau kita menolong orang maka itu akan memotivasi orang lain untuk menolong. Jadi ini anak-anak yang ada yang satu yang sudah tamat dan kemudian dia mempunyai GPA 4.0 ya. Apa namanya GPA dalam Indonesia? Indeks prestasi. Indeks prestasi ya. Dan dia guru matematika, dia kembali lagi ke Kupang dan dia ngajar. Kemudian kita bisa lihat ya, orang orphan ini, orang yang yatim piatu yang sudah ditolong, dia juga menolong orang lain dan dia akhirnya menolong juga adik-adiknya yang yatim piatu itu. Jadi sangat puas lah. Pokoknya senang lah kita lihatnya bahwa orang yatim piatu ini bisa menolong satu sama lain. Nah, itu salah satu resep dari pendeta dan ibu pendeta ya. Suka Puji Tuhan. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya dari orang yang berbeda, pendeta dan pendeta, tapi masih sambungan sepertinya. Malam pendeta, puji Tuhan, saya termasuk orang yang suka menolong orang lain. Namun kalau saya susah, tidak ada yang menolong saya. Bagaimana ini pendeta? Pertanyaannya, apakah orang tahu bahwa Anda sedang susah? Ya. Kadang-kadang oleh sebab Anda selalu menolong, jadi orang nggak tahu bahwa Anda susah. Ya. Ya. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa mungkin Anda memerlukan pertolongan, ya. Maka sudah pasti akan ada orang yang siap untuk menolong. Ya. Jadi pertolongan itu mungkin susah itu juga adalah satu perkara yang relatif. Susah oleh sebab tidak ada makanan, susah oleh sebab sedih, oleh sebab sakit, ya, atau susah oleh sebab baru kematian, ya. Jadi susah itu relatif. Kita tidak tahu ini susah yang mana, oke. Tetapi kalau misalnya habis kematian ataupun misalnya sakit, kan orang tahu, ya, ya sudah pasti ada orang yang menolong, melawat dan sebagainya. Kita hidup itu dalam satu masyarakat yang gotong royong, oke. Jadi perlu untuk saling menolong satu sama lain. Jadi kalau Anda susah dan memerlukan pertolongan, tidak usah segan untuk sampaikan kepada seseorang yang mungkin bisa menolong. Kalau dia tidak bisa menolong, maka mungkin ada orang lain yang menolong. Ya, itulah hidup di dunia ini, ya, yaitu untuk sesuai prinsip Alkitab dikatakan bertolong-tolonganlah satu sama lain. Ya, lain satu sama lain. Tapi harus orang tahu. Kalau orang nggak tahu ya nggak ada yang mau nolong. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, ada teman yang memang sangat sulit untuk membantu orang lain. Dia selalu bilang, kalian yang sudah berlebihan itulah yang bantu orang itu. Karena keluarga saya saja banyak yang kekurangan. Saya mau bantu keluarga saya aja lah. Bagaimana tanggapan pendeta dan ibu atas hal ini? Silakan pendeta dan ibu. Ya, saya percaya ya tidak perlu harus berkelimpahan baru bisa menolong orang lain. Ya, minggu yang lalu waktu di gereja hari Sabat ya ada tamu
ya yang baru saja datang 2 hari Dari London. ya. Kemudian dia tidak ada teman dan sebagainya, baru datang ke gereja ya. Kemudian kami tidak mempunyai persiapan misalnya untuk menyediakan makanan yang banyak, tetapi kami katakan kepadanya, ayolah ya makan di rumah Seadanya aja. seadanya saja. Ya, kami baru kenal di situ ya, tetapi kami undang makan ya, dan dia senang sekali ya, dan makan dia tidak bermacam-macam banyak makanan, tetapi paling sedikit ada makanan Yang balance. yang balance ya, ada sayur, ada buah-buahan ataupun juga Ada protein, dan ada sebagainya. sup, Jadi supnya. Jadi ada dessert juga. ada dessert ya. Sederhana ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang Kristen melihat orang yang memerlukan pertolongan ya, walaupun kita tidak limpah makanan sederhana, marilah makan seadanya. Ya, makan seadanya. Ya. Jadi saya percaya ini harus prinsip daripada kita masing-masing. Dikatakan perlu pertolongan lebih dahulu kepada keluarganya saja. Ya. Itu memang ada hal yang penting di situ. Ada bagusnya. Ada baiknya. Mungkin saya baca Alkitabnya ya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 ini katakan, kita kan tadi baca ayat inti kan ayat 9, sekarang ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada yang kita utamakan yang seiman, ya. Kemudian, ya, kemudian di samping itu kita melebarkan kita punya tangan, ya, menjangkau mereka ataupun menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Sebab mungkin ada saudara, ya, yang betul-betul memerlukan pertolongan. Tetapi ada juga saudara yang mampu, tetapi ada yang tidak, yang lain yang sangat membutuhkan. Jadi kita harus siap untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kadang-kadang oleh sebab kita punya pertolongan, ya, maka itu menentukan dia antara hidup dan mati. Ya. Itulah sebabnya kita harus selalu siap untuk menolong sama lain. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang berikut. Apa nasihat pendeta terhadap orang yang suka menolong, tapi ada udang di balik batu? Ada maksud terselubung. Oh, ini banyak juga nih yang begini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Jadi menolong dengan maksud supaya ditolong di kemudian hari, ya. Atau bisa juga untuk dia promosi diri, supaya dia diangkat jadi wali kota. Ya, betul. Silakan pendeta ibu pendeta. Saudara-saudara sekalian, pemberian kita haruslah sesuatu perkara yang tulus. Ya. Jadi pemberian yang tulus itulah yang memberikan berkat kepada pemberi dan juga penerima. Tetapi kalau memberi dengan ada udang di balik batu, ya, maka itu tidak mendatangkan berkat. Ya. Artinya sebab dia ada motif-motif, ya, akhirnya motif yang jelek ya. Jadi itu bikin stres juga sama dia, ya. Wah, rupanya dia kita tolong tapi dia tidak berterima kasih, ya. Dia usulkan orang lain jadi ketua jemaat, ya. Jadi bukan saya yang jadi ketua, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita, ya, mempunyai motif yang salah, ya, maka itu kita tidak itu bisa membuat kita jadi stres. Kemudian kita tidak mendapatkan berkatnya, ya, daripada yang 16 tadi, ya. Mungkin ada untungnya 1-2, banyak teman yang tidak tahu dia punya motif, ya, jadi ketambahan teman. Namun tidak selamanya itu memberikan sesuatu kebahagiaan yang keseluruhan yang holistik, ya. Jadi tanggapan kami punya tanggapan ialah bahwa itu tidak akan memberikan berkat sepenuhnya, ya. Keuntungan menolongnya itu menjadi
terbatas. Dan kita bisa lihat kalau orang itu tolong itu dengan hati yang bersih ya, itu nampak loh. Tapi kalau orang yang mau angkat-angkat itu bisa kelihatan. Dan saya ada banyak juga lihat orang bagaimana ya, aduh ini betul-betul angkat kaki orang bilangnya dalam bahasa Indonesia ya. Oh, nggak ada berkatnya. Kita lihatnya pun jadinya, kok gitu, mau apa? Jadi nggak polos ya, nggak ini. Jadi semoga nasihat kita kepada orang yang mau nolong ini, tapi ada udang di balik batu, biarlah kita hanya lihat Yesus. Yesus menolong dengan seutuhnya, dengan setulus hatinya. Biarlah kita menolong dengan tulus agar kita bisa mendapatkan berkat di dalam menolong. Amin. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang apakah bisa disebut mirip atau memang berbeda ya? Bagaimana caranya agar kita dapat lebih murah hati untuk dapat menolong sesama kita tanpa pilih-pilih siapa yang mau ditolong? Karena keseringan kita tolong orang yang kira-kira orang itu bisa bantu kita di suatu saat nanti. Silakan pendeta dan ibu. Jadi ada udang di balik batu juga ini. Dari orang yang memberikan pertolongan. Artinya ini keserelaan untuk menolong adalah pekerjaan Roh Kudus ya, yang bekerja dalam diri kita, dan dengan membaca Alkitab lebih banyak, kemudian melihat kepada Yesus Kristus yang siap menolong ya dalam kekurangan. Ya. Maka kita pun makin lama makin berkembang ya. Kemudian kita akan juga murah hati kalau kita belajar juga dari orang-orang yang memberi dengan penuh ketulusan ya. Kebetulan kami punya orang tua Kathleen adalah orang yang suka memberi ya. Dan kami anak-anak itu belajar daripada orang tua ya. Jadi dia memberi, membangun gereja, sekolah, atau bahkan rumah sakit, ya, diserahkan kepada organisasi. Jadi kesediaan untuk menolong, ya, itu memberikan teladan kepada kita. Jadi kita juga bisa belajar daripada teladan orang lain yang suka menolong, ya, dan lebih memandang kepada Yesus, ya, lebih belajar Alkitab, lebih banyak berdoa, ya, maka kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kesediaan menolong dengan tulus itu makin lama makin besar dalam diri kita, ya. Jadi memberi termasuk adalah salah satu karunia rohani, ya, yang makin lama akan makin berkembang sementara kita menggunakan karunia tersebut. Ya. Ingat bahwa sebagai orang tua, kita teach anak-anak kita, ngajar anak-anak kita dengan teladan kita. Jadi children learns by modeling. Ya, anak-anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tua. Jadi kalau Anda mau supaya anak-anak Anda mempunyai jiwa untuk melayani seperti Kristus, Anda sendirilah harus dahulu melayani orang itu. Satu waktu cucu kami, waktu itu mungkin sekitar 7 tahun, ya, membawa uang banyak sekali. Saya tanya untuk apa? Oh, ini untuk dikasih untuk Tuhan, ya. Ada berapa? Dihitung ada $86, ya. Biasanya orang kasih persembahan $1, $2, ya. Ini kasih $86, ya sudahlah untuk Tuhan semuanya. Kenapa sampai ini umur masih kecil ya suka untuk memberi demikian ya, melihat berbagai macam teladan yang ia sudah lihat. Iya, karena kadang-kadang kan diorang bungkus di dalam satu plastik ya, ziplock itu ada biskuit, ada $10 food coupon untuk mereka ini. Jadi kalau lewat di persimpangan itu ada orang yang minta-minta, nah, mereka yang kasih itu kepada orang peminta itu, buka jendelanya sedikit dari mobil itu dan mereka kasih. Jadi diajar dari kecil supaya mereka itu mempunyai hati yang suka mau menolong. Ya. Ini misalnya ini kebetulan hari Natal akan segera tiba. Ya. Maka ini cucu-cucu ya dengan orang tua ya itu biasa belajar membungkus kado-kado yang untuk dikirim ke Afrika. Ya.
Jadi anak-anak sudah mulai dididik untuk Iya. ini adalah ada untuk cerita anak-anak, ini kebutuhan-kebutuhan Iya. Ada popi kalau yang untuk anak-anak Iya. ya di Afrika. Ya. Iya. Jadi kebiasaannya ini dididik ya dari rumah tangga. Iya. Jadi kalau sudah dididik dalam rumah tangga, maka kemurahan itu, ya murah hati itu sudah lebih diperkembang. Ya. Jadi mungkin sorry, jawabannya terlalu panjang untuk pertanyaan yang pendek. Ya, artinya kita tolong orang di Afrika, kita kan tahu orang Afrika itu nggak mungkin bisa bantu kita. Jadi nggak ada udang di balik batu. Jadi kita ngajar anak-anak itu untuk menolong orang tanpa pamrih. do not expect anything in return. Baik, terima kasih Pendeta jawabannya dan Ibu Pendeta. Tidak apa-apa, agak panjang, tapi jelas sekali ya, memang benar ya. Betul. Memang tidak boleh pilih-pilih dalam menolong orang. Nah, ini pertanyaan berikut ini menarik ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Bagaimana kita menolong pengemis yang sering ada di pinggir jalan atau di lampu merah? Apakah dengan memberi uang termasuk menolong? Atau itu tidak mendidik mereka yang hanya bermalas-malasan, maksudnya meminta-minta itu bermalas-malasan dan ya hanya minta-minta, mohon nasihatnya Pendeta. Karena di Indonesia ini beberapa waktu lalu ada tulisan di media sosial yang mengatakan bahwa sebenarnya pengemis di lampu merah itu lebih kaya di kampungnya dari meminta-minta. Nah itu gimana tanggapannya Pendeta, Ibu Pendeta? Silakan. Waduh, jadi itu sudah seperti pelatihan untuk cari uang income yang banyak ya? Jadi kita harus berdoa untuk menolong mereka yang membutuhkan. Pengemis itu ya mungkin benar-benar butuh, ya mungkin juga dia mengemis oleh sebab malas, mungkin juga dia itu punya kekayaan dan punya mobil, ya tetapi hanya pergi ya sengaja untuk mengemis, ya. Jadi bahkan ada pengemis-pengemis yang diorganisasi oleh geng-geng tertentu yang ditugaskan untuk mengemis, tetapi sebetulnya itu adalah untuk kebutuhan daripada geng tersebut. Ya. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa menemui orang yang memang membutuhkan. Ya. Itu poin yang pertama. Ya. Kalau memang orang itu menjadi malas, maka kita harus hindarkan. Tetapi kami tahu, ya, juga oleh masalah perekonomian, sehingga orang yang tidak mau mengemis akhirnya harus mengemis. Ya. Kadang-kadang mereka itu jadi homeless, ya. Karena tidak ada job. Tidak ada job, ya, kehilangan pekerjaan, ya. Kemudian dia tidak ada mau cari pekerjaan tetapi tidak bisa, ya tidak ada. Ya. Maka kita perlu untuk menolong mereka. Itu poin yang kedua. Namun, apakah dia pura-pura atau tidak, ya? Sendirian Tuhan. Itu saya ingin katakan, ya, kalau dia pura-pura, ya, maka itu adalah sebutkan urusannya dia dengan Tuhan. Kan ya. Bohong itu. Tetapi, ya, berkat untuk memberi itu tetap kita miliki. Seperti yang kita katakan, ya, menolong itu, menolong diri kita sendiri. Ya. Jadi kita belajar untuk tidak mementingkan diri. Ya, itu keuntungan yang kita tidak sebutkan dari 16 tadi. Ya, ya itu salah satu adalah kita belajar untuk tidak mementingkan diri. Jadi ya kita berikan pertolongan. Ya urusan dialah kalau dia malas. Ya, artinya sebetulnya dia kaya. Sebab kita tidak tahu. Ya, makanya kita perlu berdoa, kemudian kan bisa meraba kira-kira bagaimana orang itu, ya. Tetapi kalau misalnya kita salah, ya paling sedikit kita mendapat keuntungan bahwa kita tidak mementingkan diri. Ya, jadi mungkin ini 3 perkara yang boleh menjadi pemikiran untuk kita. Ya. Dan kalau kami sendiri, ya setiap kami lewat di tikungan, kemudian ada yang ngemis, kami selalu ingin memberikan bantuan. So, kita tidak kadang-kadang tahu, memberikan makanan dan sebagainya. So, kita tidak tahu apakah dia mengemis betul-betul atau kadang-kadang dia katakan I'm jobless ya ini. Karena pandemik ini memang benar-benar membuat orang ini sangat susah dan
ya di PHK-kan saja begitu karena perusahaannya nggak ada uang lagi. Jadi kita kadang-kadang memang kasihan ya. Jadi Tapi ada juga ya, seperti kita punya anak mantu Patrick, dia kalau ada orang mau minta uang, give me money, nah, oh mau makan, nah, dia terus langsung pergi ke restoran itu, dia beli makanan, nah ini kasih makanannya. Jadi betul-betul untuk berikan dia makanan, bukan kasih dia uang, tapi dia berikan dia makanan, supaya kebutuhannya yang lapar itu bisa dipenuhi. Jadi kita banyak berdoa, Tuhan saja akan menuntun kita kepada cara yang tepat untuk menolong orang. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Karena memang mengenai pengemis ini ya, kalau boleh sharing sedikit, kadang-kadang yang membuat kita suka tidak tulus untuk memberi, kita sering kejadian yang kami sering alamin ya, kita pulang selalu lewat di jalan yang sama. Dan kita udah tahu pasti ada di situ seorang pengemis yang mungkin cacat ya. Tapi suatu waktu kejadian, hujan tiba-tiba turun. Dia lari. Kita kaget. Loh, dia tadi cacat. Selama ini kita taunya dia cacat. Tapi waktu hujan turun, dia lari. Loh, sehat kok dia. Jadi dia berbohong. Nah, hal seperti itu terkadang membuat kita jadi trauma ya. agak ragu-ragu menolong. Apa benar atau tidak kita menolongnya. Itu yang juga menjadi pengalaman yang membuat kita bagaimana caranya ya, sebaiknya menolong atau tidak ya, begitu Pendeta dan Ibu. Iya, memang betul. Saya pernah dengar itu, tapi saya nggak pernah lihat. Saya pernah dengar orang katanya itu, terus dia lari. Sedang, aduh. Jadi kalau dia mau berbohong, urusan dia sama Tuhan. Itu urusan dia. Dia kutuknya nanti dari Tuhan. Kita kalau mau nolong dengan ikhlas, kita berikan pertolongan saja kepada dia. Dan juga prinsip bahwa menolong menyebabkan orang malas, ya. Jadi kita tidak mau untuk membuat orang jadi malas. Jadi kalau kita tahu tentang keadaan itu, maka kita hindarkan orang menjadi malas. Tetapi ada orang yang memang sangat membutuhkan, ya. Jadi kalau dalam keadaan yang sangat membutuhkan, maka saya rasa, ya, kita perlu untuk menolong. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Serba salah kalau kita menolong orang yang susah atau berkekurangan, karena mereka suka tidak peduli atau tidak ada terima kasihnya. Apakah saya tidak tulus menolong orang tersebut karena masih mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang saya tolong? Ya, memang ada beberapa yang suka begitu ya. Gimana ini Pendeta Ibu Pendeta? Silakan. Saya tahu orang-orang yang kita tolong yang tidak berterima kasih. Malahan bicara jelek lagi. Bicara jelek lagi, dirasanya kita tidak menolong dia. Ya. Nah, kita harus ingat pengalaman daripada Yesus Kristus waktu dia menolong 10 orang kusta. Ya. Kemudian dari 10 orang itu, ya berapa orang yang bilang terima kasih? Hanya satu. Hanya satu yang berterima kasih. Ya. Jadi sampai Yesus bertanya, di mana yang 9 lagi? Ya. Jadi kita menolong, ya, bukan supaya orang mengucapkan terima kasih. Ya. Kita menolong oleh sebab orang itu butuh. Ya. Jadi kalau seandainya, ya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak masalah. Ya. Ya, itu urusan dia. Ya. Tetapi kita sudah mengembangkan sifat yang tidak mementingkan diri, ya, dan kita mempunyai dan kita merasa suka, artinya senang oleh sebab orang yang ditolong itu telah berhasil. Saya ambil contoh, saya tidak tahu ratusan yang kami tolong sekolahnya, ya, ratusan, ya. Melalui Andrew Kuntara. Kami ada yang paling disebut di samping yayasan YAPI, ada yang disebut Andrew Kuntara Memorial Scholarship Fund. Yang kami tolong ratusan tamat perguruan tinggi. Berapa yang ucapkan terima kasih? Nggak tahu pun kadang-kadang. Kami pun nggak kenal siapa yang kami tolong. Kita tidak kenal juga mereka dan sebagainya. Ada yang kadang-kadang yang masih menyurat, ya, 1, 2 atau tidak lebih dari 3 orang. Ya, ya. Tetapi apakah itu menyebabkan kita berhenti untuk menolong orang yang perlu untuk sekolah? Tidak. Ya.
kalau memang kita lihat butuh, orang itu sudah bekerja dan ternyata mengalami kesulitan, sering kami berikan pertolongan dan mereka adalah orang yang kami tidak kenal. Ya. Tapi kami suka untuk menolong dan menolong itu memberikan kami berbahagia. Ya. Jadi jangan harapkan orang berterima kasih. Ya. Biarlah terima kasih itu adalah ucapan terima kasih itu adalah tergantung kepada dia. Ada seorang yang kami sudah tolong kemudian menjelek-jelekan di WhatsApp group, ya, sampai seorang yang juga ikut menolong sama orang itu, kami bagi dua ya untuk membantu dia. Sampai orang ini, orang yang kedua itu, ya, katakan, ya, ini orang sangat kurang ajar. Sudah ditolong, dia membicarakan bicara yang jelek, dan orang itu kata, oh yang tolong saya adalah Tuhan, dia hanya alat saja. Tetapi kami ketawa, ya. Tapi anyway, ya. Jangan harapkan orang berterima kasih. Tolonglah orang sesuai dengan kebutuhan, ya, dan biarlah Tuhan yang membalas akan semua kebaikan kita. Orang tua saya selalu bilang, do good, expecting an evil in return. Berbuat baiklah dan mengharapkan yang jelek akan datang kepada kita. Jadi kita sudah tertanam sebagai anak-anak itu, ya. Kita buat tolonglah sama orang tuh. Kalau dia mau bicara jelek, mau bicara jahat, urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya kita tolong orang itu. Jadi kita nggak rasa, kita plong, ya. Kita yang merasa bahagia. Orang itu mau marah, mau jelekan, mau itu, ya. Dia urusan dia sendiri dengan Tuhan. Ingat sajalah mengenai pengalaman Yesus, ya. Mengenai itu 10 orang leper, ya, orang kusta. 1 aja yang bilang terima kasih. Yang 9 nggak bilang terima kasih. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti berbuat baik? Enggak. Tuhan Yesus, kita justru kalau menolong orang itu kita ikut panutan daripada Yesus. Menolong semua orang regardless. Apakah dia mau bilang terima kasih atau enggak, itu urusan dia. Jadi mudah-mudahan kita yang mendengarkan presentasi ini akan jangan jemu-jemu menolong orang biarpun orang itu tidak bilang terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya dapat quotes baru nih malam ini. Kita menolong orang karena orang itu butuh pertolongan dan jangan harapkan ucapan terima kasih. Ini quotes yang bagus ini. Ya, ini harus dibuat di ini ya, tulisannya indah ya. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Selamat malam, saya mau bertanya, bagaimana sikap kita jika kita sudah menolong orang lain, tapi orang itu sebenarnya memanfaatkan kita? Wow, ini lain lagi nih masalahnya. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Iya. Sekarang kita tahu bahwa dia itu butuh atau tidak, ya. Jadi sebelum menolong kita coba lihat, ya, apakah memang dia butuh atau tidak, ya. Kalau seandainya kita lihat suatu kebutuhan, ya, maka kita siap menolong, walaupun akhirnya dia selalu minta tolong, jadi seakan-akan memanfaatkan kita, tetapi kita menolong itu oleh sebab dia perlu pertolongan. Dan untuk itu tidak mudah kita langsung menolong orang yang minta tolong. Baik, saya kasih ilustrasi ya. Kebetulan saya memberikan renungan setiap hari. Kemudian itu renungan didistribusikan di 150 WhatsApp group, ya, WhatsApp group. Banyak yang dalam satu gereja dengan saya, ada yang juga yang tidak satu gereja dengan saya, ada yang tidak satu gereja. Jadi saya dapatkan surat, ya, dari artinya WA dari Jawa Timur, oke, dari satu kota, saya tidak sebutkan kotanya, ya, dari Jawa Timur. Ya. Kemudian, ya, saya tanya orang yang datang dari kota itu. So dia minta pertolongan. Ya, sebab orang itu minta pertolongan. Ya, dia bilang dia sakit, ya, umurnya 73 tahun, ya. Kemudian
Perlu dia perlu pertolongan. oleh sebab dia sakit. Kemudian saya cek ya menurut orang yang tinggal di kota itu. Jadi tapi dia sedang di Jakarta. Dia minta pendeta dan ketua untuk cek. Ya. Saya katakan begini, ya, tolong belikan alamat Anda. Dia tidak mau kasih alamat. Ya. Sebenarnya kalau Anda tidak kasih alamat, saya tidak bisa menolong. Akhirnya dia kasih alamat. Jadi dia hanya kasih nomor account. Ya. Tetapi ya sesudah waktu saya katakan saya tidak bisa berikan pertolongan kecuali Anda kasih alamat. Ya. Kemudian akhirnya dia kasih alamat. Jadi saya minta ya orang untuk mencari itu alamat. Alamat itu tidak ada. Jadi saya katakan maafkan ya, saya tidak bisa memberikan pertolongan sebab informasi Anda adalah salah. Ya. Jadi itu dia mau coba memanfaatkan saya. Ya. Untuk itu saya tidak mau dimanfaatkan. Ya. Jadi mungkin juga dia betul-betul butuh, tetapi oleh sebab dia tidak jujur dalam memberikan alamat, saya tidak bisa berikan. Nah, kembali kepada orang yang bertanya ini. Tapi akhirnya terus kan dia bilang. Akhirnya rupanya dia tahu, saya sempat sebarkan itu obsesi hati, dia lihat itu pendeta, oh rupanya pendeta, ini sebetulnya alamat saya. Ya, yang sebenarnya. Tetapi saya masih belum balas dengan alamatnya yang baru itu, ya. Nah, tapi dia sudah membohong, ya. Dia mau coba memanfaatkan, ya. Jadi kembali, kalau Anda orang itu memanfaatkan, kita coba teliti dengan baik, ya. Apakah memang betul dia memanfaatkan? Apakah dia betul-betul uang butuh, ya. Kalau untuk makan betul-betul, atau minta untuk sekolah, apakah betul? Kadang-kadang saya menyurat langsung. Ini kan ada orang yang melalui orang lain perlu sekarang untuk mendaftar, dia tidak bisa daftar ke Universitas Advent Indonesia. Saya cek sekolah, ya. Saya cek ke sekolah, oh dia ada kredit 10 juta. Ya. Jadi dia ada kredit tetapi bilang tidak bisa daftar untuk masuk sekolah. Ya, jadi saya katakan, maafkan ya, Anda punya kredit. Jadi saya tidak jadi membantu. Jadi ini artinya kita berhati-hati kalau orang mau memanfaatkan, ya. Tapi kita perlu membantu mereka yang butuh. Tetapi yang saya mau kasih tahu bagaimana itu orang yang tadi kasih alamat yang salah, terus dia bilang, oh biasanya saya kalau umpamanya dikasih account number ini terus langsung banyak yang kasih tolong sama saya. Jadi kita bilang, oh baguslah kalau orang banyak yang tolong. Jadi saya tidak perlu tolong lagi. Saya tidak perlu tolong lagi. Tapi begitulah, kita harus ya dengan pertolongan Tuhan mendapat akal budi supaya kita jangan dimanfaatkan. Kita menolong orang yang betul-betul menolong, perlu pertolongan, dan jangan orang yang mau menipu kita. Ya. Mudah-mudahan ini akan menolong supaya jangan kita dimanfaatkan. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban dan ulasannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, ada orang yang sudah sering ditolong, tapi akhirnya terus-menerus minta, seperti tidak ada usaha untuk survive sendiri. Apa yang harus dilakukan? Tetap tolong dia atau bagaimana? Jadi kayak kenal ya. Prinsip Alkitab adalah ini. Kita harus menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Oke. Semua ayatnya. Ya. Jadi semua yang kami tolong ya harus itu kerja. Orang yang bekerja. Kalau dia tidak kerja, dia tidak menolong dirinya sendiri, kami pun tidak bisa tolong. Ya. Kadang-kadang orang yang baru mau masuk ke perguruan tinggi, ya langsung belum masuk tapi sudah minta pertolongan. Saya bilang kerja dulu. Jual buku. Ya, jual buku. Misalnya ini buku kebetulan sedang menjual buku yang kami tulis. Oke. Jual buku, ya cari dana, kemudian kalau masih kurang baru kami tolong. Ya. Jadi orang harus menolong dirinya sendiri, ya.
baru kita berikan pertolongan kepada dia. Kalau enggak, kita ajar orang itu jadi malas. Iya. Nah, itu juga satu kesalahan, dosa Jadi bagi kita kita. berdosa kalau kita menolong orang yang tidak mau berusaha. Jadi hanya menolong sendiri. Jadi untuk ini orang itu harus berusaha, bekerja dan sebagainya. Ya. Jadi pernah kami katakan tidak ada orang yang memberi kami pekerjaan. Ya. Kami kasih pekerjaan untuk menerjemahkan sesuatu. Oke, bahan. Oke, inilah terjemahkan. Ya, jadi harus ada usaha dari orang tersebut. Ya, ada orang yang memang sakit, dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Nah, itu perlu pertolongan Kita memang. sangat perlu pertolongan. Jadi kami katakan tolong bantu semua orang saudara seiman. Namun kita berbicara adalah orang-orang yang telah berusaha juga, bukan membuat mereka malas ya, tetapi kita harus menolong oleh sebab mereka butuh untuk ditolong. Kalau kita menolong orang dan orang itu jadi malas, justru kita yang berdosa. Ya. Karena kita ngajar orang itu untuk jadi malas. Itu ada tulisan dari Roh Nubuat yang katakan adalah satu dosa untuk menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Jadi semoga ini akan menolong kepada orang yang bertanya supaya disalurkanlah orang ini untuk bagaimana caranya supaya dia bisa berusaha untuk survive. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Nah, ini satu informasi yang baik ya, saya juga baru tersadar ya. Benar, kita harus menolong orang kepada orang yang memang bekerja ya, artinya bukan malas-malasan ya. Ya betul juga itu, benar-benar. Saya baru terpikir kayak selama ini nggak pernah. Ya, kita kalau nolong ya sudah, kasih aja. Nggak tahu orang itu kerja, malas-malasan atau gimana. Atau memanfaatkan. Tapi ya bagus juga supaya mendidik orang itu juga. Wah, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawaban dan informasinya. Hanya sayangnya waktu kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan closing statement-nya Pendeta Utara. Kehidupan kekristenan haruslah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Ya. Itulah sebabnya kita perlu untuk menolong dan kita jangan berhenti dalam berbuat baik. Ya. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya, oleh sebab berbuat baik itu ya adalah tanda daripada orang Kristen yang baik. Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita menyebabkan kita suka untuk menolong. Ya. Dan ternyata menolong itu pun mendatangkan berkat sendiri kepada kita. Lebih sehat, lebih bersuka cita, lebih senang, lebih berbahagia, umur panjang, mempunyai self-confidence yang lebih baik, kemudian mempunyai lebih banyak teman dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahwa hidup kita adalah hidup yang suka menolong orang lain. Ya, dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Ya, kita menolong untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kutaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan nafas bagi kami masing-masing sehingga kami dapat memberikan presentasi di channel ini, Obsesi Hati, bagaimana caranya kami dapat menolong satu sama lain. Terima kasih karena firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami prinsip akan berkat-berkat dari melayani, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang telah dibawakan, juga jawaban-jawaban yang telah diberikan ya. Jadi sampai ketemu lagi Senin depan dalam episode berikutnya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Tuhan berkati. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih.
Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kertin Kuntaraf yang telah memberikan nasihat dan motivasi. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, ataupun orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa saksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Ataupun Anda bisa mengunjungi di YouTube channel Obsesi Hati dan bisa mencari siaran-siaran yang belum Anda saksikan. Sahabat Doa Hope Channel juga selalu terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, pertanyaan-pertanyaan, dan juga topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya dalam Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Dan akhir kata, saya Dian Pangendahing dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.